Cek, cek. Cek, Itu cek, baru. cek. Itu. Cek. Ya, iya. Jangan terlalu dekat, itu malah terlalu kenceng. Oh, oke, oke. Ya, Sekarang udah aman. udah oke. Nah, ini Oh, baru. berarti Iya, ya. ya berarti tadi ada ini. Ya, geser dikit lah gitu Iya. colokannya. Oke. Oke. Ya, tadi seperti yang aku bilang tadi mau di mana? Oh ya, self inquiry and philosophy. Kita akan membahas dari perspektif itu, self inquiry dan filosofi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bisa dibilang tema besar yang sangat familiar sebenarnya dengan kita. Tapi sesuai dengan judul ini kita akan mungkin mengasingkan, membuat apa yang familiar itu menjadi wah ternyata begitu ya gitu. Jadi selama ini yang kita pikir kita udah familiar, ternyata tidak begitu familiar gitu. Kita kurang meneliti apa yang kita pikir kita sudah tahu. Yaitu apa? Tentang kekayaan. Kekayaan ya tentu berhubungan nanti tentang uang dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini kita menelitinya dari perspektif abundance. Abundance itu artinya keberlimpahan ya, keterlimpahan. Nanti Bang Dami akan menjelaskan apa maksudnya dan detailnya seperti apa. Tapi yang jelas ini berhubungan dengan apa yang disebut kekayaan. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, dari kata kekayaan itu sendiri kan dalam bahasa Indonesia literally. Sebenarnya tidak langsung menghubungkannya dengan uang gitu loh. Iya nggak sih? Iya kan? Kaya itu kan berarti ya banyak, berlimpah gitu, kekayaan, kemajemukan, multiplicitas, multitude. Itu maksudnya kekayaan itu. Many, bukan tiba-tiba langsung jadi uang gitu kan. Itu something that is not self-evident. Nah, ini aja udah mungkin membuat apa yang kita pikir familiar jadi tidak familiar. Kekayaan itu bukan uang. Kalau kita teliti secara harfiah aja gitu. Mungkin barangkali kita harus seperti mungkin ya orang-orang yang membaca secara literal. Sekarang kita membaca kata kekayaan itu secara harfiah. Jangan langsung hubungin itu ke kekayaan gitu. Ke uang. Kekayaan langsung sama dengan uang gitu. Semakin banyak uang. Jadi apa yang dimaksud kaya di sini? Apa yang dimaksud banyak? Yang banyaknya itu apa gitu? Apa yang banyak? Apa yang berlimpah di sini? Itu yang hendak kita cari tahu. The true wealth itu seperti apa sih? Wealth, kebanyakan, keberlimpahan yang sejati itu seperti apa sebenarnya? Gitu. Ya, sebagaimana yang udah banyak ditunjukkan, diilustrasikan di banyak film ya. Dan kayaknya juga filmnya itu film drama kehidupan asli kita gitu. Di satu sisi kita merasakan di posisi yang bawah gitu, bawah dalam arti ya sebutlah strata sosial, cari duit, ngutang, sulit gitu, finansial susah. Kita pingin ke atas. Pas nyampe di atas, kok begini doang. Pas nyampe di atas, kok kayak ada yang kurang gitu. Ngelihat orang-orang yang di desa-desa yang begitu saja, yang ya secukupnya lah, biasa-biasa saja. Yang sebenarnya kayak kita dulu, mereka-mereka itu, kita berpikir, wah, kayaknya kita harus kayak mereka deh. Jadi dari atas, dari bawah mau ke atas, dari atas mau ke bawah lagi. Apa jadinya gitu. Makanya pada saat beberapa teman-teman ya bercerita kepada aku juga, mereka ketika diminta untuk mengatur atau pokoknya mereka menguasai, mengendalikan masuknya uang kemana-mana, mereka malah bingung gitu. Ketika dikasih uang banyak, mereka malah bingung, ini mau buat apa nih uang? Tapi pas nggak ada uang juga bingung. Jadi gimana nih untuk menyeimbangkannya kan? Bagaimana cara menyeimbangkannya gitu kira-kira. Oke. Itu saja sepertinya dariku. Terima kasih. Silakan Bang Dame. Iya, makasih Bang Arit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Suaguru, alhamdulillah malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini, bincang-bincang ini ada prinsip-prinsip yang kita bisa dapatkan. Jadi ini bukan menggurui teman-teman, tapi ini proses kita untuk meneliti berbagai hal ya.
yang selalu pendekatannya itu mendasar, yaitu filosofi. Jadi kita teliti segala sesuatu yang kita lihat sebagai eksistensi, dan juga kita selidiki bagaimana kita bisa menyikapinya, self inquiry gitu. Nah, hari ini kita tadi sebenarnya Bang Arif itu mengenalkan kata kaya ya. Ada dua istilah Bang Arif di dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ada rich, ada wealth gitu ya. Ya. Ya kan? Jadi kalau di bukunya di Pak Chopra ini, Abundance, dia nggak menggunakan kata rich, tapi wealth gitu kan. Jadi kalau orang banyak duit, kita bisa sebut dia rich gitu. Rich. Iya, rich. Tapi kalau orang itu berlimpah gitu, senang berbagi ataupun berbagi banyak hal, itu disebut fulfillment gitu. Jadi dia merasa full gitu ya. Betul, ya. Karena pengalaman saya, teman-teman, waktu ditakdirkan ketemu sahabat-sahabat yang secara angkawi dia banyak uang, bahkan sekarang uangnya itu juga bentuknya digital, nggak dipegang juga gitu. Itu sering sekali saya bertemu mereka itu tidak fulfillment gitu, tidak merasa kurang masih, jadi tidak puas gitu. Nah, disinilah penting kita pahami, sahabat-sahabat sekalian. Penting sekali ini menjadi perspektif yang kuat dan kokoh. Karena dengan perspektif abundance ini, the true wealth ini, kita menjadi lebih rileks gitu menghadapi apapun gitu. Kita juga tidak menafikan uang itu sudah menjadi alat tukar, exchange ya, alat tukar currency. Uang juga jadi need ya, semacam kebutuhan. Juga uang itu bisa menjadi semacam reward gitu, semacam konsep kita memberi hadiah ke orang, konsep hadiah, sedekah gitu, zakat aja pakai uang sekarang gitu. Tapi juga uang ini juga bisa dilihat sebagai need, currency, kemudian juga apa satu lagi Bang Arif ya? Need, currency, gift, reward. Tadi itu ada 3 ya? Ada 3. Iya. Kan? Need, currency, kemudian kita juga bisa lihat itu sebagai value ya, value. Jadi value ya, nilai seseorang itu, misalnya, wah gaji CEO, semakin uangnya banyak, dianggap dia lebih bernilai. Tapi itu kan sebuah kesepakatan yang dibentuk oleh sosial, dan kita menganggap itu kebenaran absolut. Ya memang harus begitu gitu loh, sehingga kita jadi terguncang. Itu satu, teman-teman. Yang kedua, sebelum kita jalan-jalan Bang Arif ya, memahami itu, yang kedua juga ada satu perspektif yang kuat ya. Tadi Bang Arif kita juga sharing ya, chattingan. Itu ada satu buku yang ditulis oleh Erich Fromm, teman-teman. Judulnya apa Bang Arif? To have or to be. To have or to be gitu. Jadi to have or to be gitu, mana lebih esensial, memiliki atau to be gitu. Gitu kira-kira. Pasti pikiran umum kita akan mengatakan, ya punya juga dong supaya saya bisa menikmatinya. To be itu menikmati gitu. Gitu. Jadi di sini udah mulai jelas ya Bang Arif ya. Abundance itu berkaitan dengan apa gitu. Kekayaan itu berkaitan dengan to have atau to be gitu. Kira-kira. Ya, boleh ya Bang Arif ya, baca puisi dulu ya. Teman-teman supaya kita jalan-jalan sedikit nih. Karena ini kan kita jadi bukan sekedar membahas secara uang apa teknis, bukan itu. Nah, ini saya bacakan dulu nih puisi. Jadi ini puisi yang dikutip oleh Erich Fromm. Jadi di bukunya Suzuki dia mengutip syair dari Tennyson Bang Arif. Ya. Kata-katanya begini. Ini ya. Bunga di dinding retak, kupetik engkau dari sela-sela itu. Ku genggam engkau hingga akar-akarmu di tanganku.
Jadi dia ngambil nih Bang Arif. Bunga kecil, ya dia ngomong sama bunga itu, namun andai ku mampu memahami artimu hingga akar-akarmu, seluruhmu pasti kupahami pula Tuhan dan manusia gitu. Tapi Tennyson di sini mengambil bunga itu sebagai objek penelitian dia. Ya jadi mati dong. Nah, berbeda dengan baso, ini semacam apa? Ini puisi Jepang nih, baso gitu ya. Haiku ini, yang haiku. Ini kalimatnya pendek teman-teman. Saat ku amati lekat-lekat, ini bunga juga yang dia amati. Kulihat nazamu itu mekar. Jadi ini nazam ini bunga bagus. Di samping pagar itu aja. Yang satu diambil sebagai objek penelitian dia Bang. Tapi bunganya jadi mati kan. Berharap dia dapat pengetahuan. Yang satu ku amati dekat gitu, lekat-lekat. Kulihat terus mekar di samping pagar. Nah, dua puisi ini itu menggambarkan mana to have, mana to be. Sama seperti kalau teman-teman lagi di jalan, misalnya sebuah kebun, tuh lihat bunga bagus. Ada nggak godaan pingin ngambil Bang? Ada kan? Gatal aja kan, pingin ngambil kan gitu kan. Bunga ini simbol dari gua harus memiliki lu gitu. Nah di sini Goethe, ya Goethe itu membahas dua puisi ini Bang Arif. Kalau Goethe beda, dia bilang begini Bang Arif, judulnya Menemukan. Aku berjalan di hutan seorang diri, yang kupikirkan tiada yang kucari. Kulihat dalam bayangan sekuntum bunga terang, bagai bintang bak mata yang indah. Ku ingin memetiknya gitu. Tapi ia berkata dengan manisnya, bunga itu ngomong, untuk menjadi layukah aku mesti patah? Lu mau bikin gua layu? Nah gitu, bunga itu ngomong tuh Bang Arif. Akhirnya terus dia bilang Goethe, ku ambil ia bunga itu, hingga akar-akarnya ku bawa ke taman di rumah yang indah. Jadi dia ambil bunga itu, dibawa ke tanam. Dan ku tanam kembali di tempat yang tenang, kini ia mekar dan terus berkembang. Jadi Goethe itu menggabungkan dua konteks ini. Ya, yang satu itu dipunyai, diteliti, jadi diperas gitu, di objek gitu. Yang kedua dia hanya menikmati. Yang ketiga dia ambil juga, tapi kemudian dia bawa ke taman dan dia tanam kembali gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini penting nih sebagai perspektif bagi kita untuk itu. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada aspek hakikinya Bang Arif, aspek hakikinya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, sehari-hari kan kita melihat banyak orang berkeluh kesah. Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak punya ini. Itu namanya mentality poor, tapi sebetulnya istilahnya itu sebenarnya kelangkaan Bang Arif. Kelangkaan itu apa bahasa Inggrisnya? Scarcity. Scarcity. Nah, kalau abundance itu keberlimpahan. Nah, keberlimpahan ini tidak ada kaitan dengan atribut-atribut kepemilikan yang disebutkan oleh banyak orang itu. Nggak ada kaitan sebenarnya. Tidak secara langsung gitu kira-kira. Nah, disinilah kita mulai melakukan satu penelitian, sahabat-sahabat sekalian, bahwa orang yang sudah menemukan yang abadi dari dirinya itu, disitulah dia menemukan Bang Arif sesuatu yang nggak pernah hilang. Apa yang nggak pernah hilang? Harta hilang, benar nggak? Uang hilang, bisa hilang. Benda-benda hilang. Reputasi pun bisa hilang gitu. Jadi apa yang tidak pernah hilang? Nah, disinilah kita mulai self-inquiry teman-teman. Nah, pada saat seseorang itu memiliki harta, memiliki uang yang banyak, yang kita sebut kaya itu, sebetulnya kan pada saat dia di situ setelah dia miliki semua, dia mau mengalami apa sih sebetulnya Bang? Untuk merasakan, wah gue berhasil.
Gitu kan kira-kira. Gue dapat mobil Force, gue bisa beli Mercy misalnya, gue bisa bangun ini gitu. Sebetulnya di balik itu kalau kita kaitkan langsung ke self inquiry, Bang Arif, dia mau apa sebenarnya? Mau dapat experience apa gitu? Ya. Sebuah rasa kan teman-teman. Sebuah rasa yang gue bisa gitu. Ini sebetulnya rasa ini, ya kan? Rasa ini sebetulnya apa ini esensinya gitu. Sekarang ini saya masih menemukan rasa teman-teman. Tapi sebetulnya rasa ini sebetulnya datang dari, ya kalau kita langsung ke metafisiknya Bang Arif, kesadaran nama-nama Tuhan, divine names. Kualitas-kualitas ilahi gitu. Kualitas-kualitas ilahi yang tersingkap, terbuka di batin kita, itu mengalir, melimpah gitu. Apakah status sosial kita, maaf, sebagai tukang parkir, ibu rumah tangga atributnya, seorang manajer, seorang pengusaha, seorang presiden. Tapi sebetulnya kan di baliknya atribut, di balik peran sosial itu sebetulnya yang paling penting gitu, yang tidak pernah bisa hilang. Misalnya yang terpahit nih Bang Arif, seseorang itu di penjara misalnya, dia bertemu banyak orang, semua disita harta-hartanya. Tapi kan ada kesadaran, ada jiwa yang melimpah dalam dirinya, yang dia bisa share kemana-mana di sekitar dia. Bisa dia mengajar, dia bisa memberikan satu penghiburan. Jadi kekayaan yang sesungguhnya itu apa sebenarnya? Ini yang langsung kita ke self inquiry-nya Bang Arif. Nah di sini di buku Iqra Bang Arif, ini teman-teman saya mau share, hartamu yang sebenarnya adalah nama-nama Tuhan. Harta atau kekayaanmu yang sebenarnya hakiki adalah kesadaran engkau miliki tentang kehidupan. Semakin banyak kita menyingkap atau tersingkap kepada kita rahasia-rahasia kehidupan, maka semakin banyak kita memahami pola-pola gitu. Contoh yang paling nyata dari orang-orang yang menyingkap rahasia kehidupan itu, ya sebut saja ilmuwan, ya nggak Bang Arif? Ilmuwan itu ketika dia menyingkap itu, yang boleh jadi awal dia itu menyingkap penelitian itu, dia tidak berpikir apa dapat imbalan atau tidak Bang Arif, benar nggak? Tapi begitu penelitiannya itu misalnya Thomas Alva Edison, terus ya ada saja yang memformulasikannya, atau orang-orang ilmuwan yang sudah mumpuni itu diberikan Nobel Bang Arif. Akhirnya diberikanlah value penghargaan berupa uang, berupa ini. Tapi sebetulnya kan penghargaan itu datang belakangan, yang tadi sudah dibilang. Uang itu bisa jadi need, bisa jadi currency, bisa jadi values, bisa jadi gift. Diimbalkan, diberikan sebagai dia. Tapi sebetulnya yang hakiki mana? Yang mana? Ya, apa yang tersingkap pada dia dari alam semesta ini gitu. Itu satu contoh Bang. Jadi, nah kesadaran yang permanen yang memati dalam batinmu yang sudah tersingkap itu, pemahamanmu akan rahasia-rahasia hukum-hukum kehidupan adalah harta yang engkau bawa sampai kapanpun, bahkan sampai mati. Makanya orang yang sudah di end jasadnya ini Bang Arif, jejak itu, pengetahuan itu masih, nah kalau dalam bahasa agama Bang Arif, masih mengalir gitu. Ya kan, masih mengalir. Nanti Bang Arif potong ya kalau ada hal yang mewakili banyak orang gitu. Islam mengenal harta itu sebagai asmaul husna, nama-nama indah. Engkau telah mengenal asma, nama-namanya, mengenal nama-nama itu melalui pengalamanmu langsung, menggunakan nama-nama itu dalam kehidupanmu. Misalnya nama Ar-Rojak Bang Arif. Ar-Rojak itu kan yang maha pemberi rezeki.
Bila kita sudah menemukan rahasia nama Al-Rojak, teman-teman, lebur dalam eksistensi kita, maka dengan mudah kita bisa mengundang banyak bentuk rezeki, Bang Arif. Rezeki apa saja yang inginkan. Ya uang, kalau kita butuh itu, seseorang yang menjadi teman, barang-barang yang kita perlukan, benda-benda, apapun. Apa saja yang kau inginkan telah menjadi, apa saja yang kau inginkan, engkau buktikan dalam kehidupanmu gitu. Jadi teman-teman sekalian, makanya orang yang katakanlah pengusaha gitu, dia sudah tahu ilmu tentang rezeki, katakan, mengundangnya gitu. Katakanlah dia bangkrut, Bang Arif, habis gitu, ludes, tabungannya berapa gitu. Tapi segera dengan mudah, Bang Arif, itu bisa dia undang lagi, ya nggak, Bang? Ada semacam kayak algoritma gitu, Bang. Algoritma semesta gitu, yang sekarang itu diformulasikan dalam bentuk ya algoritma YouTube gitu. Jadi sebetulnya ini yang sebetulnya ingin coba ya sahabat-sahabat kita dialogkan, dibagi di sini. Saya tambahin lagi ya teman-teman. Tadi kan Asma Ar-Rojak nih. Asma Rahim, Rahman Rahim, kasih sayang. Engkau telah mengerti bagaimana kasih itu hadir dalam kehidupanmu. Oh begini ya cara kasih itu hadir. Kehadiran kasih itu memberikanmu kemampuan yang tulus untuk menyebarkan kasih itu kepada orang lain. Jadi kita dengan serta-merta membagikannya, melimpahkannya, sharing ke orang. Lalu orang lain merasakan kasih sayangmu itu. Kasih yang sudah tersingkap di dalam ruang batinmu telah permanen gitu. Belum lagi Asma Al-Hayyu yang maha hidup. Engkau telah menemukan kesadaran Al-Hayyu, hidup dalam tingkatan kesadaran ruhani, sang hidup permanen dalam kesadaran. Gitu kira-kira. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, apakah atribut kita itu disebut sebagai strata sosial itu? Disebut kaya, pengusaha, kemudian juga jabatan menteri manapun, tinggal di Pondok Indah atau Beverly Hills kalau di Amerika, punya ini punya itu. Tetapi kalau dia tidak sadar pada nama-nama, kalau di dalam tradisi Hinduisme ya sahabat-sahabat sekalian, itu disebut dengan dia mengenal dewa-dewa gitu kan. Kalau di Islam itu suka disebut nama-nama. Nah, dewa-dewa ataupun nama-nama yang sudah akrab dengan dia itu sebuah kekayaan yang luar biasa, Bang Arif. Kalau Dewa Saraswati apa itu, Bang Arif? Creativity kan? Ya, musik juga. Ya, musik juga kan, Saraswati kan. Terus kemudian Dewa Narayan gitu kan? Ya. Laksmi kan gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi bisa saja seseorang itu disebut kaya, rich, kita tidak menolak itu. Tapi kalau dia tidak menyadari hakikat nama-nama jati dirinya yang sudah inherent bersama dia, maka boleh dibilang dia tetap miskin, Bang Arif. Ya. Ya. Nah, jadi itu satu ya, oke ya. Sedikit lagi, Bang Arif. Nah, setelah saya menyadari bahwa kan di kata pertama itu kan kita buat setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah gitu ya. Fitrah itu primordial nature, ditiupkan ruh ilahi kepada kita, begitu dulu lah. Kita menganggap dualitas universal roh itu hadir pada kita. Lalu setelah kita sadari itu, ternyata inherent di fitrah itu ada kualitas-kualitas nama-nama Tuhan. Tersingkaplah itu satu-satu. Ketersingkapan nama-nama Tuhan yang sudah kita kenali itu akan meniscayaan kita akan bagi. Nah, dalam konteks praktikalnya teman-teman,
pekerjaan itu bukan lagi dilihat sekedar untuk mendapatkan sesuatu, oke? Tapi pekerjaan itu, peran itu akan dilihat sebagai dharma, gitu Bang Arif. Ya. Ya, misalnya seorang guru di sekolah Bang Arif. Ada perbedaan antara seorang guru, teacher yang membagi ilmu, dengan seorang pekerja yang mengharapkan gaji tok, ya enggak? Ya. Seorang disebut pengajar, dia hanya worker, pekerja, menunggu, memberikan kurikulum, tapi dia tidak mental berkelimpahan, membagi ilmunya, mengasihi murid-muridnya, itu berbeda. Siapa yang diingat oleh murid-muridnya Bang Arif? Si guru tadi kan? Ya, si pekerja tadi sama-sama ngajar nih, sama-sama mengajar, satu pekerja, yang satunya adalah emang dia dharma gitu. Nah, sama dengan saya teman-teman, saya masih ingat guru-guru saya waktu SD, yang betul-betul guru itu adalah pengajar, itu adalah dharma buat dia. Jadi kadang-kadang suka tuh ada di sini kayak kita ingin bagi ke guru kita itu, kita berikan ya hadiah dan seterusnya gitu, meskipun dia nggak meminta gitu. Sudah mulai dilihat perbedaannya Bang Arif ya, sama-sama penulis gitu, sama-sama wali kota gitu. Nah, wali kota yang berpikir to have, bukan to be, bukan sebagai dharma, yang hanya sekadar bekerja itu akan dia ngumpulkan, takut miskin, takut dia nggak punya, lantas akhirnya kan itu akibatnya jadi korupsi, tertangkap, ya nggak Bang Arif? Tapi wali kota atau pejabat yang melihat itu dharma, itu jadi berbeda Bang. Ya. Bahkan katakanlah dia pada waktu proses pemilihan wali kota itu, karena dia dharma jiwanya melimpah, orang-orang yang datang kepada dia untuk mensupport dia gitu. Nggak usah kita sebut namanya Bang Arif di sini. Dari wali kota jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden, ya enggak? Tapi kalau secara strata bisa dibilang seseorang itu disebut miskin gitu, biasa aja. Tapi karena jiwanya itu dharma, nah itulah kaya gitu, true wealth gitu. Jadi bisa dikatakan begini teman-teman, pekerja bank, ya ini saya teman-teman, ya Bang Arif juga tahu, itu menjadi advisor dikatakanlah di beberapa perusahaan, itu kebaca tuh, mana karyawan yang abundance, melihat pekerjaan sebagai dharma, mana karyawan yang sekedar dia datang pagi, ya kalau sekarang kan sudah mulai nggak online lagi, pulang berkeluh kesah, minta gaji banyak, nah kayak gitu-gitu. Jadi mereka yang menganggap kekayaannya itu adalah pada jumlah tabungannya, itu akan menjadi kelangkaan Bang, miskin secara batin. Tapi mereka yang mungkin akhir bulan udah habis tapi jiwanya melimpah, ada aja yang berdatangan. Ini satu chapter berbeda ya, mengaturnya itu supaya balance, itu satu hal yang berbeda. Ini kita dalam konteks filosofi dan self inquiry melihat apa itu semakna kekayaan itu kira-kira. Gimana Bang Arif? Iya. Ini benar-benar seharusnya menjadi pergeseran paradigma lah, gitu, memandang kekayaan, hubungannya dengan uang, hubungannya dengan kemaslahatan, kesejahteraan, strata sosial dan lain sebagainya, bahkan ekspektasi, ujung-ujungnya juga ke cita-cita, visi misi, apalagi. Ya mungkin kalau untuk masalah-masalah anak muda insecure dan lain sebagainya, gitu kan. Apalagi akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan, dibeberkan kepada kita, bisa dibilang sisi lain dari sistem, sebutlah kapitalis yang secara tak sadar terus bergerak. Ya itu yang kita tahu sekarang crazy rich, ya kan, crazy rich dan lain sebagainya itu. Cepat sekali mereka kaya, tapi juga cepat juga mereka, karena kayak istilahnya itu short circuit.
Kalau di dalam elektronika ya, elektronik, sirkuit Fisika, listrik ya. itu. Iya, jadi seharusnya agak panjang, dia langsung ngasih ini, langsung dipendekin gitu. Atau kita mengenalnya dengan nama korslet. Korslet itu bukan pendek, short circuit. Tapi ya gara-gara itu meskipun dia semakin pendek, tetap saja resikonya besar gitu. High risk, high return, dan seterusnya. Gitu kan sekarang. Jadi seolah-olah kita dibeberkan dengan ini loh wajah lain dari dunia finansial. Karena itu kita sangat penting harus mengenal apa yang sejati, apa yang esensial dari keberlimpahan, dari kekayaan itu. Karena kalau gitu aku selalu melihat setiap yang bobrok hadir dari segala sesuatu, kita diajak untuk melihat apa sih sebenarnya dari dulu kita memaknainya itu sebagai apa gitu. Kalau kita melihat sistem kekayaan yang sekarang ini agak kontradiktif, agak sulit. Nah, di situ mulai harus kita teliti ulang tuh apa maksud kekayaan. Gitu kira-kira. Nah, yang harus digarisbawahi, aku mungkin kalau misalnya ini dalam bentuk kertas gitu kan, dalam bentuk makalah, ini kata-kata ini mungkin diperbesar fontnya, mungkin 24 kali. Terus di bold, di bold, digarisbawahi. Apa? Yang kaya juga bisa miskin. Ya. Maksudnya, itu kata ya, ini penting banget. Ini. Ya. Penting banget ini. Harus digarisbawahi. Maksudnya, bahkan orang kaya pun miskin sebenarnya. Maksudnya bisa miskin gitu. Dan yang miskin bisa kaya. Nah, tapi di sini ada perbedaan maknanya gitu. Konotasinya beda. Kaya yang pertama, itu tentu saja secara angka-angkawi tadi, yang Bana bilang. Tapi miskinnya itu ya kondisi dalam dia. Batin dia. Dan ini benar-benar, oke, mungkin yang agak skeptis akan mengatakan, oh ya, tapi itu tidak penting. Justru ini penting banget, teman-teman. Karena dengan kondisi batin, itu mempengaruhi cara kita menyikapi ya angka-angka itu. Iya kan? Misalnya kalau dikasih banyak uang gitu. Wah, ini banyak lah, teman-temanku juga banyak yang curhat gitu. Dikasih banyak uang, dia bingung. Ini mau diapain nih uang gitu ketika banyak banget uangnya. Atau ketika banyak banget uang dapat, puff, gone tiba-tiba. Jadi nggak bisa, jadi nggak terkontrol gitu, nggak terkendalikan. Iya, nggak terkelola gitu. Habis itu ya udah miskin lagi secara angka gitu lagi tadi. Jadi udah dikasih banyak, batin juga miskin. Uang. Ya. Batin juga miskin. Batin juga miskin jadinya. Nah, tapi ada yang bahkan dia tidak terlalu ya biasa-biasa aja, tapi dengan keberlimpahan batin dia malah yaitu ada aja jalannya gitu, ada aja jalannya. Karena tadi dia fokusnya di dharma itu tadi kan. Nah, kalau ya ini gara-gara tadi kita nyebut bukunya Erich Fromm, kalau dharma itu berarti udah to be ya. Udah to be. Dharma udah to be. Dharma udah to be. Karena mau dimanapun ya dia udah begitu gitu, udah eksistensi dia secara ontologis. Jadi mau dimanapun ya udah pasti dia mengundang, kira-kira begitu. Bahkan Bang Arif, penting banget. Oh, teman-teman, ini sedikit di summary ya. Ini dialog malam ini di Swaguru, ini bukan tentang tata cara apa teknis, tapi perspektif gitu. Jadi pendekatannya perenungan filosofis sama kaitannya sama diri kita, self inquiry, itu kira-kira. Nah, tadi kan sudah disampaikan, kita jalan-jalan sedikit dengan perspektifnya Erich Fromm, bagaimana kita mulai, ini sangat membantu, to have or to be. Kebanyakan orang terus terang godaannya to have. Justru dengan saya to have, saya akan menikmati. Apa itu pasti? Enggak, teman-teman. Jujur aja. Kan suka saya kasih contoh itu, saya kalau punya villa di Bogor, di puncak, wah saya kan bisa santai-santai, kata pengusaha ini. Bikinnya katakanlah 5 tahun. Begitu sudah punya villa dengan fasilitas yang lengkap, di situ sudah ada yang ngurus, ada tukang kebun, dia nggak ada waktu. Kenapa? Nanti uang saya habis. Gitu. Apa yang terjadi? Dia tidak ada waktu untuk menikmati villanya, teman-teman. Yang menikmati siapa? Yang ngurusin. Nah, itu kira-kira. Jadi to have tidak secara otomatis jadi menikmati, enggak. Nah, sebaliknya, bisa nggak orang yang tidak to have, tidak punya sertifikat rumah, menikmati? Ya itu tadi, tukang kebun tadi.
setiap bulan datang biayanya itu. Jadi ini perubahan perspektif. Nah, kenapa kita dipercaya untuk menempati rumah itu? Itu karena jiwa kita tulus melayani, melimpah dan seterusnya. Ada aja rezekinya. Bahwa itu kita secara sertifikat kita yang disebut memiliki atau tidak, itu another chapter gitu. Oke? Jadi dari sini sahabat-sahabat sekalian, kita mulai sadar true wealth adalah knowing yourself. Karena knowing yourself itu kita tahu fitrah, divine in you, dan divine in you itu, nah itu prosesnya self inquiry ya teman-teman. Lalu dari situ kita akan melihat kualitas-kualitas ilahi itu mengalir melalui peran partikular kita yang disebut peran-peran sosial kita apapun. Nah, orang yang sudah kaya dalam arti hakikatnya dia kenali. Nah, begitu dia menampil dalam bentuk form sosial, itu form itu jadi dharma, teman-teman. Jadi kalau di sini ada dalam konteks swaguru, orang tua mau menemani anak. Orang tua kan pingin anaknya kaya. Ganti. Temanin anak itu kaya dalam pengertian dia menemukan dharmanya. Di dharma itu udah termasuk dia melakukannya sepenuh hati. Itu sudah indah, antusias, passionate kalau bahasa psikologi. Lalu itu membantu banyak orang, jelas dong. Menjawab kebutuhan banyak orang. Yang ketiga boleh jadi dia di situ dibayar karena dia melakukan yang terbaik. Dia punya skill dan talented di situ, talenta di situ. Bukankah ini sebuah perspektif yang menyelamatkan sahabat-sahabat sekalian? Di tengah-tengah ketika kita tergoda harus sekolah yang bagus, harus di sini, itu satu hal. Tapi kalau dia tidak diberikan perspektif ini, abundance, true wealth ini, akhirnya nanti warisan yang diberikan kepada dia secara engkau itu tidak bisa dia kelola, dia bingung, terus dia nggak menikmatinya, dia nggak berguna buat orang, habis. Akhirnya apa? Dia cari jalan pintas. Nah, soalnya godaannya dari kalau kita buka-buka Instagram dan seterusnya, itu kan godaannya banyak banget. Jadi buat pribadi kita jadi secure dengan itu, dan dibuktikan aja teman-teman. Begitu kita bisa sudah komunikasi dengan divine name in you, apapun yang dan kita hidup dalam dharma, apapun yang kita perlukan pasti dikasih. Masalah size-nya berapa, banyaknya berapa, itu permainannya. Gimana Bang Arif? Ini kira-kira perspektif begini ada nggak di sekolah ya? Nggak ada sih, nggak ada. Jelas nggak ada. Karena ya tadi itu kebanyakan dididik untuk to have, ya kan, to have. Padahal sebenarnya dengan karena sosial ya, sosialnya kuat banget ya. Iya, jadi seolah-olah hobinya itu udah didikte, udah diberikan oleh, padahal enggak juga, masih belum jelas B-nya apa, dia mau jadi apa. Makanya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan what do you want, terus cita-cita itu sebenarnya perlu direhabilitasi, tapi dengan pemahaman ini, gitu, dengan cahaya ini, dengan penerangan ini, harus to be, harus dharma. Itu ujung-ujungnya begitu. Dharma itu kalau di bahasa agama teman-teman ini ibadah. Cuman kan hari gini kalau kita ketemu orang itu kan susah. Biarkanlah ini jadi perspektif batin kita, sehingga sahabat-sahabat yang mendengarkan di sini dan juga bisa barangkali menularkannya kepada putra-putri dan teman-teman. Kalau kita sudah bisa menemani satu jiwa berdharma, this is my life, ini dharmaku. Sudah, itulah kekayaan yang luar biasa. Segala keperluan dirinya untuk mewujudkan dharma itu akan dipenuhi semesta, dipenuhi Tuhan, malaikat-malaikat hadir gitu. Jadi yang sebetulnya penting itu bagaimana pendidikan ini mengajak kepada itu. Jadi swaguru itu mau bicara itu, sahabat-sahabat sekalian.
Ya. Tadi kan sudah dijelaskan pengajar yang hanya pekerja dengan pengajar yang memang mendedikasikan dirinya untuk abundance mentality, membagikan ilmunya yang terbaik, menemani jiwa itu sampai guru itu mendidik jiwa itu untuk menemukan dharmanya juga. Hmm. Hmm. Ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Iya, ujung-ujungnya jadi membahas tentang pendidikan ya, hubungan guru murid Iya. dan Nah, berbagai jenis iya. Bahkan guru kalau pengajar. kita misalnya, kalau kita lihat dalam konteks praktikal teman-teman, mereka-mereka yang katakanlah berbisnis, misalnya bisnis dia buka restoran, ya kayak kalau yang top itu kan Kolonel Sanders dengan KFC-nya, ya nggak Bang Arif? KFC-nya itu dia punya resep masakan, terus dia bisa jadikan itu, ya kita tidak mungkin dia nggak sebut itu secara formal dharma, tapi kenyataannya itu membantu banyak orang untuk bisa menemukan makanan yang enak gitu ya, versi dia gitu. Nah ini menyebar, didoakan jadinya. Pengusaha-pengusaha yang berhasil itu juga begitu. Bahkan kalau orang sudah sampai ke dharma itu sebagai bentuk manifestasi abundance mentality itu, even dia sudah meninggalkan jasmaninya ini, ya katakanlah meninggal, mati, dia masih melimpah Bang. Ya. Ya, itu penting juga tuh, karena bukan to have ya, bukan dirinya, dia nggak punya apa-apa pada akhirnya. Iya. Semuanya milik ya, bahkan dia nggak punya apa-apa, nggak, pada akhirnya kan gitu. Kalau di agama kan semua ini milik Allah gitu, iya kan? Iya. Gara-gara dia nggak punya apa-apa, dia jadi tersisa. Kalau masih punya, justru wah itu menarik juga ya. Iya. Ini memang ibaratnya kalau 7 miliar penduduk manusia Bang, 6 miliar 900 juta begini, dikendalikan oleh perspektif to have. Iya. Sedikit sekali yang fokus ke to be. Nah, tadi kan sudah dibaca 2 puisi tadi. Yang Goethe bilang, saya memang ambil bunganya, tapi saya bawa ke taman, saya tumbuhkan dia lebih berkembang gitu, sehingga dinikmati banyak orang. Ya. Bahwa nanti ada yang ngambil lagi untuk menanamnya di rumahnya, it's okay. Itu dia, sama seperti saya dapat knowledge teman-teman. Saya buat videonya dengan rapi dan bagus, ada yang menikmatinya, kan abundance tuh. Yang sekarang ada fasilitasnya dengan bikin YouTube, bikin Instagram, bikin kelas-kelas. Ya kan, kita kan tidak tahu ketika ada orang yang memang tercerahkan dengan itu akan terus mengalir gitu. Itu yang dihitung oleh algoritma YouTube itu kan Bang Arif. Iya. Terus tapi ketika misalnya orang bikin karya itu dari awal sudah supaya saya punya ini, boleh-boleh juga, tapi dia tidak fulfillment nanti. Iya. Jadi udah ini masalah kesadaran di dalam jalan gitu. Iya. Karena kalau ingin ini ingin itu terus, kayaknya kita pernah bahas deh tentang hasrat atau apa ya, nggak bakal terfulfill lah, nggak bakal terpenuhi gitu, nggak bakal terpenuhi. Terus aku juga berpikir gini tentang tadi, aku buat skenario ya, Goethe tadi itu dia ambil dari taman bunga terus ditanam, akhirnya banyak tuh misalnya. Terus ada orang datang lagi minta tanaman dia, oke ambil gitu. Ya, dirawat lagi. Katakanlah bunga-bunga. Iya, katakanlah bunga-bunga di tamannya Goethe, rumahnya dia layu semua. Tapi dia it's okay. It's okay. Karena ada juga udah ada yang nanam di situ, terus di sana juga ada yang nanam gitu. I don't need, karena bukan punyaku pada akhirnya. Gitu. Aku kosong. Wah, ini ada hubungannya juga dengan subjek yang kosong, sang kesadaran yang sebagai ruang, gitu pada akhirnya. Gitu. Ya kalau Bang Dame selalu bilang, ya bermimpi aja dulu. Uangnya dari mana? Karena tidak harus punyamu uangnya.
Iya kan, misalnya gitu. Iya, Jadi tidak harus betul. kan pada akhirnya ya itu nama-nama, nama Iya, yang kehadiran gitu. Jangan GR kita doang yang punya. Orkestrasi alam semesta punya orkestrasinya sendiri. Semuanya terinterkoneksi gitu. Kira-kira. Saya pernah teman-teman ya. Saya pernah tahun berapa ya? Sekitar tahun 2004 lah kalau nggak salah. Itu pernah jalan-jalan ke mall Pondok Indah. Di situ ada satu masa kan karena dari daerah mau beli apa gitu takut ntar gimana itu loh. Ini real nih. Mau beli takut gitu mahal gitu kan. Itu kan namanya mental kelangkaan kan, nggak bisa beli kan. Ya. Pada satu titik teman-teman, saya pernah, ini yang saya maksud abundance mentality itu. Pada satu titik pernah tiba-tiba kayak disambar kesadaran nih, sekarang nyebutnya kesadaran Bang Arif, nama-nama Tuhan. Itu tiba-tiba berasa itu mall itu punyaku teman-teman. Karena aku yang punya mall itu dengan segala isinya, maka ya saya nggak tertarik lagi sama barang-barang itu karena saya punya semua. Maka sikap saya adalah senang bagi-bagi, ayo ambil. Karena saya punya semuanya gitu. Iya kan? Gitu kira-kira. Nah, pelajaran mahalnya teman-teman, saya sampai bilang, wah saya yang punya mall ini gitu-gitu kan ngomong kan. Nah, itu saya tulis dalam catatan harian. Apa perbedaan seorang yang mengaku punya mall Pondok Indah itu, dia ketawa, dia bagi-bagi ke semua orang, dengan orang yang kita kata, oh saya pemilik mall ini, buktinya apa? Sertifikat. Jadi secara keberadaan apa bedanya sih? Apakah orang yang gila, katakan mabuk nama-nama Tuhan itu, waktu yang punya ini yang lebih dilayak menjadi pemilik, atau yang punya sertifikat yang sama sekali nggak bisa menikmati? Itu kalau dalam ilmu politik de jure sama de facto. Itu dia. Pemilik sebenarnya ya itu makanya to have or to be. Yang merasakan keberlimpahan dan membagi-bagi ke orang, atau yang punya sertifikat tapi dia sama sekali nggak menikmati itu. Nah, inilah kenapa orang seperti Erich Fromm harus menulis buku dasar to hype or to be gitu. Karena itu sangat membuat kita berbeda gitu. Jelas abundance itu adalah to be. Nah, kalau di Pak Chopra kan nulis yang abundance ini nih kan dikaitkan dengan yoga gitu loh. Jadi ketika kita sudah bisa dengan kesadaran mengimajinasikan sesuatu yang menurut kita baik dan berlimpah membantu orang, itu cepat atau lambat akan hadir gitu. Tapi itu imajinasi siapa? Imajinasi yang maksa dari individuku, atau imajinasi sang kesadaran yang kosong itu, Bang? Yang nggak terbatas itu. Yes. Makanya teman-teman, kalau kita gitu, sang aku itu infinite abundance, infinite possibility, ultimate creativity, mercy, penuh grace, loving kindness, eternal love, boundless giving gitu. Bukankah itu nama-nama Tuhan gitu? Kira-kira orang seperti itu serakah nggak? Enggak. Dia pas aja. Dia juga tahu kapan batas mana yang dia perlukan untuk keberlanjutan dirinya, kehidupannya, dan juga menikmati, silakan gitu. Nah, coba nih kokohkan ini perspektif ini teman-teman. Kalau masalah jumlah itu masalah amanah. Kalau kita bisa gunakan itu untuk berdharma buat orang, silakan. Misalnya punya restoran, soto apa gitu kan. Misalnya soto Mamat, soto Betawi gitu. Bikin franchise 20. Ya, kalau itu untuk bantu silakan. Tapi take responsibility gitu. Jadi kuncinya udah mulai dapat ya. Ya. Jadi dalam bentuk aktivitas orang yang abundance dan true wealth itu adalah orang yang sudah melihat pekerjaannya itu sebagai dharma. Bahkan kalau ada satu
penulis judulnya namanya Simon Sinek, Bang Arif. Dia nyebut infinite game itu. Perusahaan pun harus why-nya itu jelas. Why-nya itu mestinya itu jadi purpose gitu, dharma. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah bisa melihat organisasinya sebagai dharma, itu bisa bertahan 100 tahun. Bahkan bisa terus. Jadi mereka yang sudah bekerja dengan dharma, tidak usah takut mati. Karena dia akan selalu hidup. Tidak akan bisa mati. Karena dia akan selalu hidup. Ya, mudah-mudahan sudah mulai dapat nih perspektifnya teman-teman mengenai orang yang sudah di dharma itu. Dalam prosesnya pun dia enjoy. Tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan dharma, katakan begitu, itu ada tantangan, jadi pembelajaran. Ya. Kalau itu manifest, ya apa yang dibayangkan itu, dia akan tularkan lagi kebahagiaannya buat orang. Ya. Nah, ya jadi itu tuh menarik tuh, enjoy di prosesnya kan. Jadi emang karena dengan begitu kita bukan nggak ingin memiliki hasilnya udah ada di sini. Tapi bukan berarti kita nggak bergerak. Aku selalu mikir gini, ya aku yang menulis buku, aku pingin dong megang bukuku, aku pingin dong ada hasilnya. Tapi itu kapan terjadi, I don't care. I don't really mind itu kapan terjadi. Aku hanya terus saja jalan nulis. Tentu ini penting banget untuk jadi, gitu maksudnya. Ada perbedaan, bukan berarti aku harus paksain, bukan. Aku tahu betul betapa pentingnya ini harus jadi materi, gitu bukunya. Tapi bahwa itu nanti kapan terjadinya, aku tetap I enjoy, gitu misalnya. Iya kan? Iya. Itu sama seperti ini, Bang. Orang yang nulis skripsi atau tesis maksa, akhirnya dia nggak menikmati prosesnya. Jadi setelah jadi tesis itu, skripsi itu, ini mau baca ulang dia udah nggak mau, Bang. Gitu. Boro-boro berakhir di bungkus gorengan. Bungkus gorengan. Itu coba-coba. Ya. Tapi ketika penulisannya itu enjoy, kemudian dinikmati dia. Cuman kan agak jarang juga, Bang, kalau kita wawancarai orang-orang yang nulis tesis, skripsi. Pokoknya nyampe dulu deh. Aku juga kayaknya enggak sih. Nah, makanya tapi ini kayak kebodohan kolektif kan, Bang Arif. Tapi ketika Bang Arif menulis itu dengan mental abundance gitu, menjadi beda kan? Wah, ini masuk semuanya ternyata ya. Masuk ke segala ya topik gitu, segala bidang gitu. Iya. Bukan hanya kekayaan. Oke. Ya itu melimpah banyak kan. Wah, ini makin malam makin ramai nih teman-teman ya. Ya gitu ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dapat inspirasi dari dialog ini. Sebetulnya kita juga pingin ini jadi sebuah kelas, karena ya nanti kita bicara juga tentang menyikapi uang gitu, menyikapi kekayaan itu, karena itu penting. Yang namanya korupsi itu kan sebenarnya datangnya dari mental kelangkaan, takut miskin gitu. Oke. Dapat ya sesuatu, Bang Arif ya. Jadi dapat menulis buku dalam rangka abundance mentality, dharma, dan nanti kehidupan atau semesta sendiri yang akan menghidupi itu. Sama seperti seorang pelukis, ketika dia sudah jadi lukisan itu sendiri punya kehidupannya, teman-teman. Apalagi kalau kita saat melukisnya itu dengan sepenuh cinta, bikin lagu, bikin karya apapun. Sesuatu yang datang dari hati, dari nama Tuhan, nggak bisa dibunuh, teman-teman. Lukisannya siapa, Van Gogh gitu ya, setelah dia meninggal tiba-tiba harganya tak ternilai gitu. Nah itu kira-kira memberikan perspektif nih kepada kita nih. Oke, terima kasih Bang Arif. Barangkali ada kesimpulan dari Bang Arif. Dapat banget Bang Damet, terima kasih buat sharingnya, kata Mevi. Tadi saya lihat ada Pak Wayan Mustika juga. Selamat malam Pak Wayan. Oh ya. Guru malam, kita beliau malam. Tuh. Semoga enjoy. Alhamdulillah.
Oke, ini panjang banget ya. Ternyata bisa kemana-mana karena emang literally tentang keberlimpahan, melimpah kemana-mana gitu. Luas, luas. Itu menarik tuh. Jadi mereka yang mungkin secara bilangan, secara tabungannya kaya, tapi kalau tidak luas, orangnya tidak berlimpah, bisa bilang miskin juga gitu. Karena tadi ceritanya Bang Dame itu, itu sebenarnya sering terjadi. Itu kalau misalnya anak-anak muda itu nongkrong di kafe mana gitu, ada aja tuh, nggak tahu ya kalau circle kalian kayak gimana, tapi selalu ada yang selalu peduli dengan yang lain gitu, misalnya oh ini gimana. Boleh boleh gue traktirin atau gimana gitu, jadi dia punya punya semacam inisiatif sendiri. Nah responnya selalu emang lu yang punya warung gitu, jadi responnya selalu kayak gitu, ada atau sekitar itulah gitu. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki, mereka yang benar-benar menikmati pada saat di warung itu, atau yang hanya tercatat de jure pemiliknya gitu kan. Itu itu penting banget sih itu. Nah, tinggal diterapin aja nih ke bidang-bidang lain, misalnya dalam berkarya, dalam bekerja. Barangkali Belajar. kita nggak, dia belajar gitu. Kita harus menyadari to-be-nya itulah. Dan itu lagi-lagi selalu berawal dari self inquiry, belajar dari siapa sebenarnya kita, ujung-ujung gitu dulu kan. Itu selalu semuanya berkesinambungan. Ya intinya itu aja mungkin. Ya, terima kasih Ya. Bang Arif. Terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengarkan dialog ini, dan bagi teman-teman yang ingin dapat inspirasi nanti bisa nengok lagi di rekamannya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dame, terima kasih semuanya. Sampai jumpa IG Live selanjutnya. Udah.